Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin mendapatkan koreksi lanjutan setelah kemarin kita sempat rebound lumayan kencang, tetapi slowly kita terus mengalami penurunan dan membentuk lower low di time frame kecil. Kita bakalan membahas apa yang kira-kira sedang terjadi di price action Bitcoin dan juga tentunya apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,49 triliun dolar atau turun sekitar 2,24%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya dominan sebenarnya berwarna merah. Walaupun ada beberapa yang hijau tapi nggak banyak. Dan yang mengalami kenaikan itu BNB, XRP, dan juga Dogecoin. Rata-rata mengalami kenaikan kurang lebih 4%, dan yang menjadi top performer adalah XRP dengan kenaikan 4,49% menuju 0,63 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, ini adalah mungkin bisa menjadi salah satu penjelasan teman-teman. Kenapa kita melihat Bitcoin untuk start kembali bleeding out gitu ya. Padahal kemarin kita mendapatkan ada rebound yang lumayan signifikan. Diakibatkan oleh FOMC, terutamanya juga statement dari kakek Powell yang diinterpretasikan sebagai sesuatu yang dovish, membuat semua market itu rally. Sebenarnya tidak hanya di crypto, kita juga melihat di gold, stock market, itu juga melakukan hal yang sama gitu. Tetapi dalam beberapa waktu terakhir kita kembali melihat Bitcoin sepertinya struggling gitu ya untuk mendapatkan momentum bullish lanjutan. Dan alasannya menurut saya adalah sesimpel karena ada selling pressure datangnya dari ETF. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan teman-teman, dari tanggal 18 Maret hingga tanggal 21 kemarin, kita itu melihat cenderung net flow-nya semuanya negatif. Artinya jika ditotalkan, penjualan dan juga pembelian yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini, itu netnya semuanya negatif. Alias lebih banyak yang jualan daripada yang membeli. Kalau ditotalkan di sini, hari kemarin itu ada negatif 1443. Sebelumnya 3000, 5000, dan juga 2000. Jadi sudah kurang lebih 4 hari berturut-turut kita melihat net flow itu negatif. Nah, tentunya kita nggak mau melihat tren ini berlanjut, teman-teman. Karena jika ini berlanjut, maka ini juga bisa menjadi berarti bahwa selling pressure akan terus besar di Bitcoin. Nah, tetapi ini ada berita baiknya menurut saya, teman-teman. Oke, kita bisa lihat dari sisi positifnya. Bahwa walaupun kita melihat net flow-nya negatif, tetapi itu bukan dikarenakan banyak orang banyak ETF yang jualan. Tidak dikarenakan tidak ada demand, melainkan karena Grayscale yang jualannya itu angkanya besar-besar banget. Terlihat di tanggal 18, jualannya 9.600 Bitcoin. Kemudian tanggal 19, 6.800, 5.900, dan 5.500. Tetapi yang membeli itu juga sebenarnya nggak kalah banyak, teman-teman. Terutama yang di BlackRock. Di tanggal 18 ada 6.700, 1.100, 751, dan kemudian 3.577. Nah, kenapa kita bisa lihat ini sebagai sesuatu yang positif justru? Karena begini teman-teman. Grayscale, kita tahu bahwa selama beberapa waktu belakangan terus mengalami outflow. Tetapi, cepat atau lambat, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, maka stok yang berada di GBTC bakalan habis, teman-teman. Jika itu terjadi, dan juga semakin cepat atau semakin banyak outflow yang terjadi setiap harinya, maka semakin cepat stok Bitcoin mereka itu habis. Nah, kalau teman-teman kita melihat secara rata-rata, Grayscale bakalan mengalami penjualan 5.000 Bitcoin per hari, kalau kita rata-ratakan gitu ya, maka mungkin dalam kurun waktu 2-3 bulan lagi, kita bisa melihat stok Bitcoin yang berada di Grayscale itu sudah bakalan habis. So, itu menjadi sebuah berita baik menurut saya, karena kita melihat demand di ETF yang lain itu konstan selalu ada, dan angkanya juga nggak kecil, teman-teman. Terlihat dari kalau misalnya kalian menghitung jika mengeluarkan GBTC, maka angka pembelian itu per harinya masih 7.000 Bitcoin, 1.800, 1.900, 4.000 Bitcoin. Dan secara total itu udah ada pembelian 473.000 Bitcoin.
Tapi dikarenakan Grayscale telah berhasil melakukan outflow atau penjualan sebesar 268.961 gitu ya. Kita hanya mendapatkan total ya kurang lebih 200 sampai 190.000 in surplus. Tapi cepat atau lambat harusnya kita bakalan melihat antara selling pressure GBTC itu berkurang, atau yang kedua, worst case scenario-nya kita melihat mereka terus jualan sampai stok Bitcoin-nya habis, itu pun mungkin hanya perlu waktu 2-3 bulan lagi. Dan ingat teman-teman, bulan depan kita sudah akan melihat event halving di Bitcoin. Secara historis, kita akan melihat adanya peningkatan harga yang lumayan signifikan beberapa bulan setelah halving. Ya walaupun kita tahu bahwa sudah ada beberapa sebenarnya fakta historis yang terbantahkan di cycle kali ini, alias tidak terulang, tapi bisa aja yang kali ini, yang satu ini tetap berulang, yaitu adalah ketika kita melewati halving, biasanya itu adalah fase atau masa di mana kita akan melihat Bitcoin mengalami expansion atau rally yang paling kencang. Dan bull market kali ini, kalau kita hitung ya, kalau kita samakan dengan cycle-cycle sebelumnya, harusnya berakhir kurang lebih di tahun 2025. Antara di pertengahan tahun atau menjelang akhir tahun. Tapi mulai ada pembicaraan soal apakah cycle kali ini akan berakhir sedikit lebih awal, ada yang mengatakan ini akan menjadi super cycle, who knows. Tapi untuk sementara, kalau misalnya kita berbicara soal fakta historis dan kita hitung, kita tarik ke sini, maka harusnya pertengahan tahun 2025 atau akhir tahun 2025 itu akan menjadi saat di mana kita akan menyentuh cycle top kali ini. Kalau yang soal senario di mana ada super cycle atau akan berakhir lebih cepat, itu mungkin baru kita bisa buktikan seiring waktu berjalan, gitu ya. Jadi ini adalah penyebab teman-teman, kenapa kita bisa melihat Bitcoin start untuk kembali bleeding out karena ada outflow dari ETF. Nah, tetapi sebagai perspektif juga teman-teman, bahwa untuk dapat mencapai aset under management 50 miliar dolar, gold itu perlu waktu 5 tahun, teman-teman. Gold ETF ya. Perlu 5 tahun untuk mencapai 50 miliar aset under management. Tapi untuk Bitcoin, itu hanya perlu waktu 57 hari. Perbedaannya jauh banget gitu. Menunjukkan bahwa memang banyak sekali yang tertarik gitu ya untuk menjadi investor Bitcoin melalui ETF. Dan ini baru permulaan teman-teman. Kita baru melihat ETF itu aktif bertransaksi selama beberapa bulan. Mungkin juga masih banyak investor yang skeptis di luar sana yang belum mengenal Bitcoin atau masih yang belum yakin dan seterusnya. Yang menurut saya cepat atau lambat kemungkinan bakalan merasa, oke, sepertinya saya perlu deh gitu untuk diversifikasi ke Bitcoin. Nah, orang-orang seperti itu mungkin belum masuk sekarang. Oke, dan saya rasa demand yang konstan ke dalam ETF cepat atau lambat akan membawa harga Bitcoin terus mengalami kenaikan secara eksponensial. Dan juga, kalau kita bicara soal price action Bitcoin, kita melihat Bitcoin start untuk bleeding out. Dan saya sampaikan sebenarnya kemarin, bias saya masih short term itu cenderung bullish sebenarnya. Kenapa? Itu ada beberapa dasar dari segi price action, structure, dan juga titik likuidasi yang masih berada di atas area 69.000. Walaupun sebenarnya, dalam beberapa jam terakhir, teman-teman, ada sesuatu yang negatif yang menurut saya diindikasikan oleh price action Bitcoin. Yang bakalan kita bahas nanti di chart. Tetapi untuk sementara sebenarnya belum banyak yang berubah. Kalau segi likuidasi kita masih melihat lebih banyak itu di atas teman-teman. Kurang lebih 68.000 sampai 69.000 itu adalah titik puncaknya menurut saya yang ada likuidasinya cukup besar. Nah, kita nggak tahu apakah benar-benar kali ini kita akan break ke sana. Tapi tentunya kalau kita bicara soal market maker, tentunya sekarang favorable-nya lebih ke arah atas gitu. Tapi apakah price action mendukung, kita bakalan bahas nanti dari segi chart. Nah, sebelum kita masuk ke chart, teman-teman, saya pengen ingatkan bahwa lagi ada satu event besar yang diadakan oleh Nexo, salah satu platform bisa kalian pakai untuk membeli dan juga mendapatkan bunga dari berbagai cryptocurrency kalian, mulai dari Bitcoin, USDT, dan lain sebagainya. Kalian bisa stake di sini dan kalian bisa mendapatkan interest yang cukup besar. Dan ada banyak sekali fitur yang bisa kalian manfaatkan untuk mendapatkan cuan tambahan, gitu ya. Kalian juga bisa meminjam apapun kripto gitu ya. Borrow with instant approval, no credit checks. Jadi kalian bisa membeli kripto di sini. Kalian juga bisa
borrow atau meminjam, kalian juga bisa mendapatkan interest atau bunga dari aset kalian gitu ya, bahkan up to 16% interest dari idle assets. Jadi ini kalian bisa cek juga seberapa banyak kira-kira interest yang bakalan kalian dapatkan kalau kalian stake di sini. Dan ini juga berdasarkan loyalty level ya. Semakin tinggi loyalty level kalian, maka interest yang kalian dapatkan itu akan semakin tinggi. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini, mereka lagi ngadakan event untuk menyambut gitu ya Bitcoin halving. Jadi mereka mengadakan event yang berhadiah Bitcoin, teman-teman. Jadi total hadiahnya kalian bisa mendapatkan per orangnya itu 10.000 Satoshi gitu ya. Dan rinciannya seperti ini. Caranya untuk mendapatkan, kalian cukup sign up pertama. Link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Kemudian, untuk mendapatkan hadiah-hadiahnya, kalian pertama menggunakan salah satu produk dari Nexo. Bisa menggunakan Earn dengan cara memindahkan aset kalian senilai kurang lebih $50 ke dalam fixed term dengan durasi apapun. Atau kalian bisa gunakan exchange dan eksekusi, setidaknya swap sebesar kurang lebih $100. Atau kalian mau borrow atau meminjam, di sini juga bisa kalian lakukan untuk mendapatkan bonusnya. Take out your first crypto back credit. Jadi kalau misalnya kalian mau mengambil kredit dari berdasarkan kripto sebagai kolateralnya, itu juga bisa di sini. Atau kalian mau memakai produk Nexo Card-nya. Dan kalian membeli atau mempurchase sebuah produk menggunakan kartu tersebut. Nah, dengan melakukan hal tersebut, salah satunya, atau kalian mau lakukan semuanya juga lebih baik gitu ya, kalian akan mendapatkan masing-masing 10.000 Satoshi. Total price-nya itu adalah 8 Bitcoin gitu ya, jadi saya rasa kalian akan mendapatkan kalau misalnya kalian start lakukan dari sekarang. Eventnya itu berlangsung seingat saya sampai bulan April nanti gitu ya. Ini juga ada beberapa yang bisa kalian baca di sini. Jadi ini adalah periodenya, tanggal 15 Februari sampai 19 April, itu adalah masa eventnya. Dan kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa langsung aja cek ke Nexo langsung. Link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Dan kalian juga bisa mendapatkan reward lainnya lagi dengan cara kalian take out your first crypto back loan worth at least $500 until March 20th. Jadi ini batasnya sampai 20 Maret. Price poolnya 0,5 Bitcoin. Kalau misalnya kalian misalnya mau mendapatkan, kalian bisa manfaatkan fitur crypto back loan atau kalian meminjam dengan kolateralnya adalah kripto kalian, gitu ya. Jadi itu aja sih yang mau saya sampaikan untuk event dari Nexo. Kalau misalnya tertarik, langsung aja linknya ada di kolom description box di bawah. Nah, sekarang kita bakal masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Apa yang sedang terjadi dalam 24 jam terakhir? Nah, kita melihat Bitcoin terus bleeding out, teman-teman. Setelah kemarin reboundnya cukup kencang di sini, kita terus mendapatkan koreksi, dan koreksi. Dan saya sampaikan sebenarnya di video kemarin, saya sendiri prefer Bitcoin itu mampu maintain di atas area 65.600 di sini. Sorry ya teman-teman, suara saya agak serak karena saya tenggorokannya sedikit gatal, agak batuk gitu ya. Jadi dimaklumin saja kalau suaranya agak aneh hari ini. Nah, tapi teman-teman, kalau misalnya kita lihat, Bitcoin itu tadi sempat breakdown di bawah area itu. Itulah yang saya katakan tadi sebagai sebuah sign atau indikasi sebenarnya tidak terlalu baik, negatif menurut saya. Bahwa kita tidak mampu untuk maintain sebuah area yang harusnya menjadi area support. Dan terbukti, setelah kita breakdown dari area tersebut, teman-teman, kita kembali kesulitan untuk reclaim di atas area tersebut. Dan justru membentuk ada potensi bearish consolidation pattern. Atau kalian mungkin mau sebutnya sebagai bear flag. Nah, bear flag ini, teman-teman, bakalan tervalidasi apabila kita mampu untuk breakdown dari trendline ini. Dan jika itu yang terjadi, teman-teman, maka kita akan melihat Bitcoin untuk setidak-tidaknya membuat satu lagi lower low baru. Kemungkinan setidaknya nge-retest ke area 63.900 sampai 64.000. Yang kalau mampu kita breakdown, saya rasa kita akan kembali nge-retest ke area low terakhir di sekitaran 60.900 atau break di bawah area itu sedikit.
Jadi beberapa jam ke depan mungkin akan menjadi sangat krusial untuk Bitcoin. Karena jika kita memvalidasi bear flag ini, maka itu bisa menjadi awal dari koreksi lanjutan Bitcoin. Sebenarnya ini patternnya mirip-mirip aja dengan yang kalian lihat sebelumnya. Ada sell off, bear flag, sell off, bear flag, sell off. Sell off, bear flag, sell off, bear flag, sell off, dan ini kita berpotensi membuat bear flag berikutnya. So, secara price action saya tidak terlalu menyukai apa yang kita lihat Bitcoin selama beberapa jam terakhir, dan validasinya adalah kalau kita mau untuk move lower atau membentuk lower low baru adalah breakdown dari trend ini. Kita kemungkinan akan setidaknya sekali lagi ngeretest ke area 63.900 sampai 64.000 dolar. Nah, untuk dapat menginvalidasi senario tersebut, untuk dapat menginvalidasi senario bear flag ini, maka kita wajib menurut saya untuk kembali break dan close di atas area 66.500. Kalau kita mampu break dan close di atas area tersebut dan kemudian start untuk kembali konsolidasi, maka bear flag ini kemungkinan terinvalidasi. Dan kita bisa expect Bitcoin untuk melanjutkan kenaikannya. Kemungkinan kali ini akan break di atas area 69.000. Dan saya rasa dalam waktu dekat, teman-teman, mungkin dalam beberapa jam ke depan, kita sudah akan melihat keputusan itu dari market. Apakah kita pada akhirnya akan memvalidasi bear flag ini, atau menginvalidasi bear flag ini. Jadi secara price action, kalau kita bicara pure secara price action, terlihat sedikit lebih ke arah bearish, karena ada penciptaan bear flag di sini. Tapi kalau ini terinvalidasi dan kita breakout, teman-teman, kemudian kita justru start membentuk ada bullish continuation pattern, maka bear flag ini telah terinvalidasi dan kita bisa expect Bitcoin untuk kembali move higher. Jadi kalau teman-teman yang sedang mencari setup, ya mungkin kalau kalian mau cari short, trend ini bisa dimanfaatkan. Breakdown, retest, ini bisa menjadi setup untuk setidaknya menargetkan ke 64 sampai 63.800 atau 900. Kalau misalnya kalian bisa dapatkan setup dengan risk to reward ratio yang baik dengan target itu, silakan gitu ya. Ini bukan hanya untuk potensi scalping, tetapi kalau tidak, ya stay away from the market terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian lebih prefer untuk long, maka satu-satunya senario yang mungkin bisa kalian harapkan terjadi adalah breakout di atas 63.500 untuk kemudian start membentuk ada bullish continuation pattern, dan ini mungkin bisa menjadi kalian setup untuk kembali long. Nah, jadi teman-teman, untuk sementara saya rasa itu yang mau saya sampaikan ke kalian. Walaupun sebenarnya teman-teman pullback yang kita lihat di sini ya sebenarnya belum sesignifikan rebound yang kemarin kita lihat gitu. Jadi ya kita mau melihat segera gitu ya, kalau kita mau melanjutkan kenaikan ini, kita mau melihat Bitcoin untuk segera kembali breakout di atas 66.500 di sini dan bisa stay di atas area tersebut. Karena semakin lama kita bertahan di bawah area ini, oke, dan semakin banyak rejectionnya, itu bisa memvalidasi bear flag-nya. Jadi teman-teman, pergerakan berikutnya akan bergantung pada clue yang baru saja saya sebutkan. Dan saya rasa itu akan bisa provide some insight atau tambahan informasi untuk teman-teman. Tidak terkecuali kalian yang merupakan altcoin holder. Karena kita tahu bahwa pergerakan altcoin sekali lagi tidak akan jauh dari pergerakan Bitcoin in general ya, in general. Terkecuali kalau kita melihat altcoin season, di mana Bitcoin dominance drop sangat parah, dan altcoin rata-rata outperform Bitcoin. Itu pun biasanya kalau Bitcoin sedang antara sideways atau lagi naik. Tapi kalau Bitcoin mendapatkan koreksi yang dalam, jarang-jarang sekali kita bisa melihat altcoin itu kemudian outperform sangat jauh. Kalaupun outperform itu nggak banyak gitu. Jadi ini juga tentunya bisa menjadi acuan kalau misalnya teman-teman merupakan altcoin holder. Kalau rupanya kita breakdown dan memvalidasi bear flag-nya, maka altcoin kalian bisa expect akan ada koreksi lanjutan. Tapi mudah-mudahan kita bisa melihat outflow di ETF itu start untuk kembali berkurang, demand bertambah, sehingga kita bisa melihat net flow kali ini kembali positif. Kalau kita bisa melihat kembali ada beruntun positif inflow, maka
saya bisa expect Bitcoin juga akan kembali melanjutkan kenaikan. Oke, so saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.